Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Hari ini saya akan memberikan materi dengan tema kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi. Namun saya akan membaginya jadi 4 sesi dengan masing-masing dengan topik berbeda. Nah, untuk topik yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi dan mulut. Namun pertama itu kita harus mengetahui dulu konsep ya, model konsep sehingga profesi keperawatan gigi ini ada di dunia, kemudian bagaimana proses terjadinya sampai ada 8 diagnosa yang diangkat dalam keperawatan gigi. Jadi teman-teman, memang sudah dari tahun 1980 ya, kebersihan gigi yaitu atau oral health itu memang sudah diserukan. Jadi sudah diserukan untuk ayo dunia perhatikanlah kebersihan gigi pada saat itu. Nah, sudah diserukan berkali-kali, kemudian mereka mencari cara bagaimana sih caranya supaya untuk kebersihan gigi ya atau kesehatan gigi itu dia memang menjadi sebuah profesi ya, sebuah profesi yang berbeda dengan profesi yang kesehatan yang lainnya. Begitu. Jadi kemudian pada tahun 1982 itu memang konferensi untuk kesehatan gigi ya pertama kali memang dilakukan. Nah, untuk di dalam konferensi kesehatan gigi ini memang mereka mengatakan bahwa memang ada sebuah model ya, semua model atau sebuah dasar teori yang harus digunakan untuk menjadi sebuah landasan untuk sebuah profesi termasuk dalam keperawatan gigi ya gitu atau kesehatan gigi. Nah, pada tahun 90-an ya, 1990-an itu kesehatan gigi itu memang mereka mereka mulai mengidentifikasi ada 4 konsep paradigma ya, 4 konsep paradigma yang sangat menarik untuk keperawatan gigi dalam hal untuk memelihara kebersihan gigi dan kesehatan gigi. Konsep paradigma itu ada klien, kemudian ada kesehatan atau kesehatan mulut ya, kemudian ada lingkungan dan tindakan untuk kebersihan gigi. Nah, pada tahun 1993 itu memang American Dental Hygienist Association atau ADHA itu mereka mulai mengadopsi kerangka teoris itu ya. Nah, kemudian pada tahun 1992 itu konsep yang tadi sudah mulai berlaku, kemudian mereka menawarkan untuk bagaimana konsep-konsep ini mulai untuk diadopsi untuk di dalam kebutuhan dasar manusia teristimewa dalam kebersihan gigi atau kesehatan gigi. Nah, memang mereka berpikir bahwa memang 4 paradigma kesehatan gigi ini memang ditawarkan untuk bagaimana memajukan praktik profesi keperawatan gigi, kemudian bagaimana proses jenjang pendidikannya, kemudian bagaimana proses penelitiannya, supaya profesi keperawatan gigi atau kesehatan gigi ini memang dia
berbeda dengan keperawatan pada umumnya. Nah, kemudian di dalam topik kali ini memang kita akan membahas tentang bagaimana sih proses sampai terjadinya ada konsep teori yang berbeda antara keperawatan konsep diagnosa ya, menentukan diagnosa keperawatan gigi yang berbeda dengan konsep keperawatan pada umumnya. Memang nanti kita akan menjelaskan bahwa keperawatan gigi itu merupakan keperawatan gigi itu memang salah satu turunan dari konsep keperawatan secara umum. Ada beberapa konsep keperawatan yang diambil untuk menjadi spesifikasi untuk keperawatan gigi ya, perawatan gigi. Nah, dari 4 fundamental ya, 4 fenomena atau 4 fundamental konsep paradigma itu dia memberikan pengetahuan kepada kita ya. Dia memberikan pengetahuan kepada kita untuk bagaimana kita menyambungkan ya, kita menyambungkan antara atau menghubungkan antara konsep dan praktis. Jadi bagaimana kita mendapatkan sebuah teori, kemudian kita mempraktikkannya kepada si klien-klien kita. Nah, kemudian di dalam menghubungkan antara konsep dan praktik itu, teman-teman, memang kita harus bisa menjelaskan mengapa hal ini terjadi, kemudian bagaimana proses terjadinya, kemudian apa yang harus kita lakukan ya di dalam keperawatan gigi tersebut. Jadi saya berharap sih memang di dalam ketika kita membicarakan tentang konsep dasar manusia teristimewa dalam keperawatan gigi dan mulut, memang teman-teman harus tahu bagaimana proses untuk mendapatkan 8 diagnosa ini atau 8 kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi supaya nanti ini menjadi sebuah model atau kerangka kerja yang teman-teman memahami bagaimana apa definisinya atau apa pengertiannya, kemudian acuannya seperti apa, kemudian arah profesi kita ini mau dibawa kemana, apakah kita berbeda dengan keperawatan pada umumnya ataukah tidak, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, di dalam keperawatan gigi memang ada satu ahli ya, bukan satu sih, tapi dua ahli yang benar-benar menjadi ahli di dalam atau orang ya, di dalam keperawatan gigi yang betul-betul concern untuk membuat diagnosa dan mengarahkan keperawatan gigi ini supaya berbeda dengan keperawatan yang lainnya. Mereka bernama Derby dan Walls ya, kalau teman-teman paham. Namun bukan Derby dan Walls saja, Derby dan Walls ada juga Walls yang berkolaborasi dengan Yura ya, Yura yang mereka berkolaborasi untuk meramu atau mendefinisikan keperawatan gigi ini secara umum. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita berbicara soal praktek ya, kita berbicara tentang praktek dari keperawatan gigi ini sendiri, bagaimana kita memenuhi 8 kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi ini, teman-teman, ada sebenarnya 7 langkah ya, 7 langkah untuk mereka Derby dan Walls ini hingga meramu hingga mendapatkan esensi 8 teori kebutuhan dasar manusia atau proses kebutuhan dasar manusia atau diagnosa keperawatan manusia dalam keperawatan gigi, teman-teman. Jadi pertama itu dimulai dengan ini, teman-teman. Pertama itu dimulai dengan
asal mula. Ya. Ini mulai dulu dengan asal mula, teman-teman. Jadi asal mula model konseptual kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi itu, teman-teman, di sini kira-kira tahun 1980-an itu memang Michel Darby dan Margaret Walsh ini yang menjadi ahli teori kesehatan gigi. Itu mereka mulai meramu atau memikirkan bagaimana sih profesi dari kesehatan gigi atau keperawatan gigi ini sehingga mereka itu bisa menjadi ahli. Jadi memang kalau saya boleh cerita, teman-teman, jadi kesehatan itu pertama kali ditemukan oleh Hippocrates itu ya. Hippocrates itu dia menemukan profesi kedokteran. Nah, kemudian setelah itu nanti mereka bingung bahwa kedokteran itu tugasnya menyembuhkan, tetapi yang merawat siapa? Nah, akhirnya muncullah keperawatan. Nah, nanti di dalam keperawatan itu juga karena ini kan terlalu luas, makanya pecahlah sendiri kebidanan, kemudian nanti ada gizi, kemudian nanti ada keperawatan gigi, karena memang keperawatan ini luas sekali. Jadi akhirnya Michel Darby dan Margaret Walsh ini mereka memikirkan, oh ya sudah, kita lepas saja dari keperawatan pada umumnya, kita membentuk orang yang betul-betul ahli di dalam keperawatan gigi. Nah, kemudian nanti diikuti oleh Helen Yura, ya tadi saya sebutkan Helen Yura itu yang kita tahu sendiri bahwa dia adalah ahli dari teori dan perawat pendidik ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Darby dan Walsh itu Yura dan Walsh juga, Margaret Walsh ya, juga mereka perkenalkan teori kebutuhan dasar manusia dan proses keperawatan itu khusus untuk keperawatan gigi. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, memang teman-teman pada sekitar tahun 1959 ya, 1959 itu memang Walsh dan Darby itu dan Yura juga mereka mulai untuk menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan keperawatan gigi ya, keperawatan gigi. Nah, kemudian Walsh dan Darby ini mereka berpikir bahwa kami ingin menunjukkan bahwa keperawatan gigi itu dia berbeda dengan keperawatan pada umumnya, karena keperawatan pada umumnya itu memang sudah terlanjur luas sekali. Nah, kemudian mereka melihat bahwa contoh ketika kita berbicara soal keperawatan pada umumnya, itu mereka ada satu teori yang dikenal, paling sangat dikenal di dalam keperawatan pada umumnya adalah teori hierarki pada Maslow. Namun mereka bilang bahwa hierarki dari Maslow ini luas sekali, ya, sangat luas sekali. Kalau kita mengkonsepkannya di dalam praktik kesehatan gigi, maka kita yang ambil hanya beberapa poin saja, seperti kenyamanan, ya. Namun tidak bisa mengambil yang terlalu luas karena nanti banyak yang akan difikirkan. Ya sudah, akhirnya Yura kemudian berkolaborasi dengan Walsh juga, ya, dengan Margaret Walsh juga. Kemudian mereka membuat sebuah turunan dari teori Maslow itu, ya, teori Maslow itu yang sangat operasional khusus untuk keperawatan gigi. Nah, kemudian kalau kita flashback kembali, memang teori dalam keperawatan yang digunakan oleh keperawatan gigi itu bukan cuman teori Maslow saja, namun ada juga teori dari Nightingale ya, Florence Nightingale. Memang kalau kita lihat bahwa Florence Nightingale ini sebenarnya dia sudah
menunjukkan bahwa memang perawat pada umumnya itu berbeda dengan kedokteran. Nah, sekarang Margaret atau Walsh dan Derby, kemudian ditambah lagi Yura, dan mereka mengatakan bahwa oh ternyata keperawatan gigi ini juga berbeda dari keperawatan pada umumnya. Jadi ilmu kedokteran dari Hippocrates, kemudian nanti turun kepada Florence Nightingale untuk berpisah dengan teori kedokteran khusus untuk merawat, namun masih secara umum. Sekarang Derby dan Walsh itu mengatakan ya sudah kita turunkan lagi khusus untuk menangani gigi. Nah, begitu supaya kita fokus untuk bagaimana menangani pasien-pasien yang mempunyai masalah tentang keperawatan gigi, kan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, itu adalah asal mula dari keperawatan gigi ya. Nah, cuman saya mau tekankan kepada teman-teman seperti ini bahwa memang kalau berbicara soal kesehatan gigi, ini berbicara soal bermula dari kebersihan gigi sebenarnya. Jadi dalam kebersihan gigi atau kesehatan gigi ini sementara mencari proses di mana aktualisasi diri ya, bahwa keperawatan gigi ini sebagai sebuah profesi, dan sekarang kita sudah mempunyai profesi untuk keperawatan gigi dan teman-teman harus bersyukur itu. Namun teman-teman harus mengetahui juga sejarahnya ya. Sejarahnya bahwa keperawatan gigi itu lepas dari keperawatan pada umumnya atas berkat dari Derby dan Walsh seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus mengetahui bahwa keperawatan sebagai inti dan kemudian proses keperawatan gigi itu sebagai paralelnya, itu memang mempunyai proses keperawatan gigi itu yang sama memang dengan keperawatan pada umumnya ya, mulai dari asesmen atau pengkajian, kemudian menganalisis, menetapkan diagnosa, kemudian merencanakan ya, proses perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, ini juga sama dengan kebidanan maupun dengan gizi. Kalau kita di keperawatan secara umum mengatakan bahwa ini asuhan keperawatan, namun di kebidanan mengatakan ada asuhan kebidanan. Nah, kalau di gizi ada namanya asuhan gizi. Kalau di keperawatan gigi ya namanya juga asuhan keperawatan gigi, namun masing-masing itu mempunyai spesifikasi tersendiri. Ya, kalau gigi ya khusus untuk gigi, kemudian gizi ya khusus untuk pengkajiannya di gizi, nanti diagnosanya juga gizi juga. Kebidanan ya begitu juga, proses persalinan ya, dari mulai proses kehamilan sampai nanti persalinan dan pasca persalinan seperti itu. Jadi sama juga dengan keperawatan gigi. Nah, cuman kita harus tahu bahwa yang pertama itu adalah proses keperawatan itu inti, dan kemudian proses keperawatan gigi itu juga sebagai paralel. Ya, paralel itu istilahnya seperti kapiler atau turunannya seperti itu. Dan kemudian hal yang kedua adalah teman-teman harus mengetahui bahwa memang wilayahnya keperawatan secara umum itu berbeda dengan wilayah keperawatan gigi. Namun mereka sama-sama untuk mempertahankan, kemudian memenuhi kebutuhan dari si kliennya. Ya, kita nggak bilang ini pasien tapi ini klien. Nah, jadi kalau keperawatan secara umum ya kesehatan secara umum gitu. Nanti gigi ya fokus kepada gigi begitu ya. Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang ke teman-teman bahwa dulu kalau kita masuk di dalam langkah kedua itu, dulu itu dalam keperawatan secara umum itu terdapat 35 kebutuhan dasar manusia. Namun ketika jalannya ke sini sudah menjadi 14. Dulu waktu saya masih kuliah sudah menggunakan 14 kebutuhan dasar manusia. Ternyata ketika perkembangannya lagi, sekarang sudah bukan lagi 14, sekarang sudah jadi 11 ya. Malah pada tahun sekitar 2000-an ke sini sudah menjadi 8 kebutuhan dasar manusia ya.
Nah, itulah teman-teman, itu adalah perkembangan dari keperawatan sebenarnya, ya, keperawatan. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini, teman-teman sudah lihat bahwa ketika dari 35 kebutuhan dasar manusia menurut keperawatan secara umum, ya. Jadi NG ini adalah nursing general, ya. Jadi keperawatan mengidentifikasi bahwa oh ya, kita punya 35 kebutuhan dasar manusia. Namun ketika Derby dan Walsman ini bilang bahwa oh ya, kalau seandainya yang spesifik dengan kebersihan gigi, domain kebutuhan dasar manusia khusus untuk gigi hanya ada 14. Nah, kemudian mereka validasi lagi, diteliti berulang-ulang kali, dapatlah 11. Tahu-taunya pada tahun 2000-an, kira-kira mungkin yang kita tahu bahwa di University of California itu di San Francisco, mereka khususnya itu pada pusat penelitian kebersihan gigi nasional, mereka bilang nggak usah 11, kita sempurnakan nih, ada 8 model saja, ya, 8 model saja yang memang betul-betul dibutuhkan di dalam untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di keperawatan gigi. Nah, namun mereka bilang begini bahwa di keperawatan gigi, ya, di keperawatan gigi ini ada tiga aspek, ya, tiga aspek atau tiga teori yang mereka mengatakan pada teman-teman yang nanti akan menjadi ahli kesehatan gigi atau ahli keperawatan gigi. Mereka bilang begini, seorang ahli keperawatan gigi, ya, itu wajib memenuhi kebutuhan dari klien yang mempunyai masalah pada kesehatan giginya. Jadi seorang ahli keperawatan gigi wajib untuk memenuhi kebutuhan khusus untuk gigi kliennya, seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah seorang ahli keperawatan gigi itu wajib melakukan penilaian atau asesmen, ya. Wajib melakukan asesmen yang menyeluruh, ya, menyeluruh. Kemudian dia harus bisa mengungkapkan masalah-masalah kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh si klien maupun dari hasil observasi. Jadi yang pertama tadi bilangnya bahwa seorang ahli keperawatan gigi wajib memenuhi kebutuhan kliennya. Yang kedua itu adalah seorang ahli keperawatan gigi itu wajib untuk melakukan asesmen untuk mengungkapkan masalah pada kliennya, entah itu melakukan dari pengakuan si klien maupun hasil pemeriksaan fisik. Dan yang ketiga itu adalah si ahli keperawatan gigi itu wajib untuk memberikan pandangan, ya, secara menyeluruh atau komprehensif dan holistik kepada si klien yang mempunyai masalah, atau pada intinya begini, si kliennya itu harus memberikan solusi. Jadi jadi itu sebenarnya sih dari diri kita masing-masing, ya, bermula dari diri kita, implementasi, dan kemudian kita menawarkan kepada si klien. Jadi ada 3 proses sebenarnya. Saya tugasnya adalah memenuhi kebutuhan si klien saya. Kemudian saya harus ketika kontak dengan klien, saya harus mengetahui apa masalahnya. Dan yang ketiga, ketika sudah mengetahui apa masalahnya, saya harus memberikan gambaran bagi dia atau memberikan masukan bagi dia. Begitu, ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami itu. Nah, kemudian teman-teman ketika masuk di dalam langkah kedua, yaitu bagaimana kita mengetahui apa itu keperawatan gigi dan hubungannya dalam konsep dasar manusia. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa dari 8 kebutuhan dasar manusia itu, teman-teman harus mengetahui bahwa ketika teman-teman itu mengetahui masalahnya, teman-teman harus menjelaskannya secara rinci dan kalau bisa disertai dengan contoh. Jadi tidak bisa untuk menjelaskan hanya secara teoritis saja, tapi harus bisa untuk memberikan contoh, ya.
Kemudian teman-teman, seorang ahli keperawatan gigi itu dia harus bisa memikirkan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kesehatan gigi si klien, kemudian bagaimana persepsinya ya atau pandangannya terhadap kesehatan giginya, kemudian bagaimana kaitannya dengan konsep kesehatan dan mulut. Jadi kita kembali lagi kepada konsep yang di awal ini. Nah, karena memang teman-teman kalau kita tahu bahwa lingkungan itu dia mempunyai efek yang sangat besar pada saat menentukan pola pikir dari seseorang. Jadi tidak semudah itu kita memberikan informasi kepada si klien, karena apalagi zaman sekarang itu memang informasi dari luar atau eksternal itu betul-betul mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, bagaimana teman-teman itu harus menyikapinya? Jadi tadi saya sudah memberikan trik bahwa kalau teman-teman itu memberikan informasi kepada si klien, maka teman-teman itu harus menyertainya dengan contoh. Ya, contohnya contoh konkret yang ada di lingkungannya mereka supaya pola pikir mereka itu berubah, karena teman-teman tahu bahwa hoax itu dia mempunyai efek yang sangat besar kepada si klien-kliennya kita. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman faktor-faktor lain seperti ekonomi, psikologis, budaya, kemudian fisik, hukum, pendidikan, etika, dan geografis itu memang betul-betul mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia khususnya dalam keperawatan gigi. Jadi teman-teman itu harus betul-betul menangani si klien itu dengan baik. Kalau memang tidak mampu, teman-teman harus melakukan kolaborasi, ya kolaborasi. Karena teman-teman tidak bisa berpikir sendiri, otak teman-teman hanya satu, tangan hanya dua, kaki hanya dua, jadi teman-teman membutuhkan orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman di langkah ketiga itu teman-teman memikirkan bahwa aspek kecukupan ya, aspek kecukupan itu di dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan. Jadi di sini teman-teman ada yang tadi saya bilang bahwa ada lingkungan, kemudian ada klien, kemudian konsep dari kesehatan gigi itu sendiri, kemudian ada action atau aksi dari seorang ahli keperawatan gigi ya. Ini teman-teman harus tahu bahwa kebutuhan kliennya itu ya teman-teman, kebutuhan si klien itu dinilai kemudian dianalisis sebagai kebutuhan atau pemenuhan defisit. Jadi ya harus melakukan pengkajian dulu ya. Kemudian ketika sudah melakukan pengkajian, teman-teman harus menganalisisnya untuk menentukan sebenarnya masalahnya nih apa, masalah keperawatan giginya apa, supaya bisa dikelompokkan di dalam 8 diagnosa tadi. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman itu sudah mengetahui bahwa oh masalahnya ini, susunlah rencana yang betul-betul klop atau spesifik atau betul-betul yang kliennya itu butuhkan. Jangan sampai dia sedang mengalami karies gigi, teman-teman malah merencanakan implementasi yang berhubungan dengan lesi membran mukosa mulut. Itu kan lucu, berbeda. Nah, kemudian lakukanlah implementasi yang juga berdasarkan atas rencana yang sudah tadi teman-teman rencanakan. Kemudian teman-teman evaluasi. Ya, apakah evaluasi itu ada yang sumatif, ada yang formatif, yang betul-betul menunjukkan hasil ketika teman-teman itu mengimplementasikan rencana yang sudah teman-teman lakukan ya. Saya kasih contoh nih. Jadi klien ini dia datang untuk lakukan perawatan gigi contohnya. Namun punya masalah terhadap periodontal karena memang si klien ini suka sekali makan makanan cepat saji. Nah, kemudian susah juga untuk mengakses perawatan gigi
ya, fasilitas untuk perawatan gigi. Nah, teman-teman sudah tahu masalahnya di sini, bahwa masalah pada gigi, karies gigi, kemudian suka makan makanan cepat saji, kemudian susah untuk dapatkan akses perawatan untuk perawatan gigi. Nah, teman-teman tinggal cocokkan saja dengan 8 diagnosa yang tadi. Sebenarnya masalah kliennya ini apa? Nah, kalau saya bisa bilang bahwa untuk keperawatan gigi, keperawatan komunitas, keperawatan jiwa itu sudah mempunyai spesifikasi diagnosa sendiri. Teman-teman, kalau di keperawatan jiwa itu hanya ada 7 diagnosa. Kalau keperawatan gigi sekarang sudah punya 8. Komunitas malah lebih sadis lagi, hanya punya 5. Itu ya. Nah, jadi teman-teman, ini hal yang paling menarik. Jadi kenapa sampai teman-teman itu dikatakan sebagai seorang ahli? Karena berpikirnya sudah tidak terlalu luas. Nah, fokusnya teman-teman itu adalah bagaimana memenuhi 8 kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi. Itu yang paling penting, ya. Kemudian teman-teman kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu bagaimana sih saya menggunakan model konsep ini. Nah, jadi teman-teman, sejak memang sejak ahli keperawatan gigi ini sudah mulai ada, teman-teman. Ini memang ada muncul lagi beberapa kebutuhan dasar manusia lainnya, seperti kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan mulut, ya. Namanya tuh oral health related quality of life. Jadi teman-teman, seperti itu. Kemudian nanti ada model-model konsep seperti model komitmen perawatan diri klien, seperti itu. Kemudian nanti juga ada model konsep untuk mempertahankan minat kebersihan gigi. Kemudian ada beberapa model konsep yang muncul setelah konsep kebutuhan dasar manusia yang dari Walls dan Derby itu. Jadi memang sudah mulai ahli-ahli di dunia itu sudah kesehatan pada umumnya sudah mulai melirik bagaimana sih pengembangan keperawatan gigi ini. Akhirnya mereka memberikan diagnosa atau pandangannya tentang model-model keperawatan yang baru. Kalau dulu kan kita masih menggunakan Derby dan Walls, kalau keperawatan kita masih menggunakan Orem, ya, Newman dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, jadi kegunaan model konsep dari kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk kebersihan gigi, ini kita ada satu aspek utama yang harus teman-teman tahu, bahwa kebersihan gigi itu muncul akibat dari kurangnya kebutuhan untuk pencegahan penyakit mulut. Artinya begini, kebersihan gigi itu muncul ketika penyakit mulut itu muncul ketika pencegahan kebersihan gigi itu kurang, gitu loh, ya. Nah, seingat saya itu tahun 1900-an itu memang dokter gigi itu dia yang punya wawasan luas, itu dia bilang begini, bahwa sebaiknya pasien itu dia harus dikasih tahu tentang bagaimana sih caranya untuk mencegah penyakit mulut. Nah, karena memang dokter gigi itu kesibukannya banyak sekali, ya udah, dia kalau tidak salah itu dia memang minta sepupunya untuk membantu kasih tahu kepada si klien-klien yang mempunyai masalah di gigi dan mulut. Nah, itulah bermula di mana keperawatan gigi itu muncul, ya. Keperawatan gigi itu muncul sama seperti dulu Florence Nightingale itu dia lihat begini, dokter banyak yang menyembuhkan, terus yang merawat siapa? Ya sudah, saya yang merawat. Nah, disitulah muncul keperawatan. Nah, sekarang ketika keperawatan gigi itu muncul, ya sudah, akhirnya dibilang, oh ya sudah,
karena saya sibuk sekali, saya harus cabut gigi dan sebagainya. Udah, untuk edukasi si klien, saya suruhlah sepupunya saya saja untuk bantu. Ya sudah, mulailah kesehatan gigi, keperawatan gigi itu muncul di sana. Nah itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menggunakan model konseptual ini ya teman-teman. Jadi konseptual ini teman-teman berdasarkan dengan masalah yang tadi yang saya katakan, bahwa seorang klien itu ketika kita kaji, ya ketika kita kaji si kliennya ini punya masalah di mulut, kemudian dia suka suka makan makanan cepat saji, kemudian giginya sudah mulai hancur, kemudian dia nggak tahu bagaimana sih mengakses pada fasilitas kesehatan yang mempunyai keperawatan gigi atau kesehatan gigi. Ya sudah, akhirnya kita mulai berpikir bahwa oh ternyata si klien ini punya masalah tentang kebutuhan dasar manusia yang terganggu. Di situ adalah body image, kemudian nutrisinya bagaimana, kemudian integritas mulut, leher dan sebagainya itu di dalam kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan gigi. Nah, itu teman-teman, inilah gunanya konsep dari model konseptual keperawatan gigi, ya, kebutuhan dasar manusia khusus dalam keperawatan gigi. Jadi konsep ini bukan hanya semata-mata untuk teman-teman tahu gitu, tapi memang harus paham ya bagaimana prosesnya. Nah, kemudian ketika kita masuk di dalam langkah kelima. Jadi langkah kelima itu ada generality atau transferability dari model konseptual kebutuhan manusia khususnya dalam kebersihan gigi. Jadi teman-teman, ketika kita sudah mengetahui bahwa ini adalah guna dari model konseptual kebutuhan manusia gitu dalam keperawatan gigi. Nah, bagaimana cara kita itu mentransferkan ke dalam praktik kita, ya praktik sehari-hari atau dalam pekerjaannya kita. Jadi si Walker dan Avant itu dia bilang bahwa kalau seandainya kita menggunakan teori yang luas, itu maka akan tampak lebih luas. Ya udah, karena ini fokusnya adalah di dalam keperawatan gigi, ya udah kita fokusnya di dalam keperawatan gigi. Akhirnya mereka sudah mulai untuk membuat buku-buku yang benar-benar fokus kepada konsep paradigma dalam kebersihan gigi dan keperawatan gigi. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk melaksanakan praktiknya seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, langkah yang selanjutnya, langkah ke-6 itu adalah model konseptual kebutuhan manusia dalam kebersihan gigi ya, atau kesehatan gigi. Nah, ini adalah pada intinya. Jadi, intinya seperti ini, teman-teman. Jadi, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika prosesnya tuh dimulai dari 35 kebutuhan dasar manusia, kemudian turun menjadi 14 kebutuhan dasar manusia khusus dalam keperawatan gigi, dilanjutkan dengan 11 kebutuhan dasar manusia untuk keperawatan gigi. Sekarang muncullah di poin yang ke-5 ini adalah model konseptualnya. Jadi sampai untuk menemukan 8 ini, itu ada proses cek dan recheck berkali-kali. Nah, makanya sekarang teman-teman sudah tahu bahwa kebutuhan dasar manusia di dalam keperawatan gigi itu hanya ada 8. Yang pertama itu adalah perlindungan dari risiko kesehatan ya teman-teman. Perlindungan dari risiko kesehatan. Jadi kalau berbicara tentang perlindungan dari risiko kesehatan itu memang artinya seperti ini. Klien itu dia membutuhkan supaya jangan sampai atau
jangan sampai pada saat melakukan perawatan gigi ya, atau melakukan pengkajian itu masalahnya tidak terungkapkan. Masalahnya tidak terungkapkan. Jadi resiko kesehatan di sini adalah masalahnya dia terhadap kesehatan gigi dan mulut itu tidak terungkapkan. Itu yang susah. Nah, makanya harapannya dari kebutuhan dasar manusia yang pertama untuk domain yang pertama itu adalah soal perlindungan dari risiko kesehatan. Jadi harapannya itu adalah semua permasalahan yang terkait dalam kebersihan gigi dan mulut atau masalah gigi dan mulut itu bisa diungkapkan pada saat melakukan pengkajian. Nah, makanya tanda-tandanya itu adalah uh, bahwa ini sukses, tanda-tandanya itu adalah si kliennya ini mampu dikaji dan tanda-tandanya muncul ketika lakukan pengkajian. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bebas dari rasa takut dan stres. Jadi pengertiannya itu seperti ini. Jadi klien itu akan merasakan aman dan nyaman dan tidak emosi dalam lingkungan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian dia dapat apresiasi, dapat perhatian, penghargaan karena memang teman-teman tahu sendiri bahwa orang yang memiliki masalah soal gigi dan mulut itu malas ngomong bawaannya emosi. Jadi kalau nggak bisa ngomong bawaannya emosi begitu ya. Kemudian ada bebas dari nyeri. Ya tadi sudah dikatakan bahwa dia harus aman dan nyaman dan dia juga harus punya motivasi untuk cepat sembuh. Kemudian kesan wajah yang sehat. Jadi kalau bicara soal kesan wajah dan sehat ini bicara soal body image bahwa memang mulutnya baik-baik saja, giginya baik-baik saja. Begitu ya. Kemudian giginya harus rapih. Nah, ini masalah dengan body image. Jadi harus nampak cantik, ganteng. Ya, makanya kalau teman-teman lihat sekarang itu banyak sekali modifikasi-modifikasi yang dilakukan pada gigi. Mungkin salah satu teman-teman juga ada yang pakai behel, kemudian ada intan di gigi, gingsul katanya begitu supaya tampak berkilau dan cantik begitu ada juga. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah integritas membran mukosa dan leher dan kepala. Jadi harapannya itu adalah tidak terjadi lesi atau luka di area mulut, leher, dan kepala ya pada saat punya masalah. Jadi kita tugasnya itu adalah bagaimana mengembalikan integritas membran mukosanya supaya cepat sembuh seperti itu. Nah, kemudian kondisi dan fungsi gigi yang baik. Jadi ini berkaitan dengan gigi yang ompong begitu ya. Gigi yang ompong yang memang kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya gigi yang ompong itu dia tidak menginfeksi yang lain, gigi yang ompong itu bisa ditambah lagi, gigi yang ompong itu bisa berfungsi lagi untuk mengunyah, merobek, dan sebagainya. Gigi yang ompong itu dia mampu untuk tampak cantik, putih, itu tidak kuning seperti perokok. Banyak hal, ya. Jadi tampaknya gigi itu harus baik, ya. Itu yang dibutuhkan oleh si klien. Kemudian konseptualisasi untuk pemecahan masalah. Jadi teman-teman ini si kliennya ini karena dia sudah malas ngomong, bawahnya emosi, giginya hancur, ada lesi di mulut, dia butuh orang yang bisa untuk bertukar pikiran dengan dia, memahami gerak-gerik tubuhnya walaupun dia lagi malas ngomong dan membuatnya dia tidak emosi. Jadi si klien itu membutuhkan masalah-masalah, membutuhkan orang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya itu ya, seperti itu. Dan yang kedelapan itu adalah bagaimana bertanggung jawab terhadap kesehatan gigi dan mulutnya sendiri. Jadi si kliennya ini dia membutuhkan bagaimana caranya supaya dia mengetahui tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara kebutuhan kesehatan giginya. Jadi ini tugasnya kita itu untuk memberikan edukasi. Seperti tadi yang saya cerita di awal bahwa tahun 1900-an dokter gigi itu dia bilang saya ini punya pekerjaan banyak sekali. Jadi ya udah untuk edukasi supaya si kliennya ini jaga kebersihan gigi dan mulut, ya sudah saya ini aja.
saya suruh sepupunya saya untuk, atau saudaranya saya untuk memberitahu si klien-klien tersebut bahwa oh, jaga kebersihan gigi dan mulut. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman, kalau saya biasanya nonton film-film yang zaman dulu itu, yang di Amerika itu contohnya, itu mereka paling suka untuk mengunyah tembakau, jadi giginya hitam semua. Nah, itu adalah masalah dari kesehatan gigi. Terus kemudian kalau lihat orang-orang penunggang kuda itu, mereka itu semua rata-rata di jalan-jalan itu ngunyah tembakau dan kemudian split atau meludah di mana-mana. Kemudian suka untuk meminum minuman keras seperti itu. Jadi akhirnya pada saat itu kebutuhan dasar manusia terhadap gigi itu memang besar sekali ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ketika kita melakukan pengkajian kepada klien. Dia harus bisa mengungkapkan semua ya, yang ada di dalam yang menjadi masalahnya saat ini, karena memang teman-teman di dalam keperawatan gigi dan mulut ini teman-teman punya masalah tersendiri. Orangnya punya masalah di mulut, terus teman-teman harus bisa untuk mendapatkan data dari mereka, karena mau melakukan wawancara mereka akan memberikan informasi tentang kebutuhannya itu yang sedikit sekali. Jadi teman-teman, ini adalah masalah-masalah yang unik ya. Ini adalah permasalahan yang unik yang teman-teman harus bisa untuk pecahkan ya teman-teman. Nah, kemudian masuk ke dalam poin yang terakhir itu adalah soal testabilitas. Jadi teman-teman, testabilitas ini masih artinya bahwa 8 konsep itu masih diuji dan diuji lagi. Jadi walaupun dari 35 turun jadi 14, turun 11 jadi 8, sekarang itu masih diuji lagi. Karena ini memang keperawatan gigi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia soal gigi dan mulut, ini masih merupakan lahan yang luas untuk mendapatkan ilmu dari mereka. Jadi teman-teman, untuk pertemuan yang pertama ini memang masih kami fokuskan untuk bagaimana teman-teman itu mengetahui tentang kesehatan, apa sih kebutuhan dasar manusia pada umumnya, bagaimana proses sampai mendapatkan 8 diagnosa itu, 8 kebutuhan dasar manusia itu. Jadi teman-teman harus, saya kira ini menjadi dasar supaya kuat untuk bagaimana teman-teman bisa bekerja di dalam profesi teman-teman sebagai seorang ahli keperawatan gigi. Ya teman-teman, nanti kita akan lanjut untuk pertemuan yang kedua dengan topik yang tidak kalah menarik. Tetap semangat dan salam sehat.